Oke. Kita terakhir tadi di sini. Nanti Anda bisa hitung 31 Desember 26 kayak apa, ngitungnya kayak gini. Nah ini, nanti 1 Januari 2030 atau di sini contohnya 10 Januari 2030, harusnya environmental liability to cash 1 juta, harusnya. Tapi di sini katanya, rupanya per Januari 2030, 995. Berarti kan cash yang dia bayar cuma 995 ya. Ada gain di situ. Ya. Kalau soalnya bilang pas 1 juta ya udah, liability to cash 1 juta. Oke? Gimana kalau ternyata Januari 2030 itu 1.500.000? Perkiraan dia 1 juta, ternyata Januari 30 itu biaya pembongkarannya 1.500.000. Berarti environmental liability 1 juta, cash di kredit 1.500.000, terus 500-nya di debit dong. Apa tadi? Bukan gain, loss justru. Utangnya 1 juta dia bayar 1,5, berarti loss. Loss on settlement of liability. Gitu ya. Kalau kurang itu gain, kalau lebih itu loss. Ini gimana bacanya? Onerous contract provision. Ini maksudnya gini. Saya sudah terlanjur keluar duit, duitnya nggak balik. Ya, saya sudah kontrak dengan Anda, terus saya batalkan di tengah-tengah, duitnya nggak bisa balik. Yuk kita lihat langsung ke kasus jurnalnya. Perusahaan ini punya pabrik, ya, dan pabriknya ini dia sewa. Dia sewa, bayar sewanya bulanan. Ternyata dia putuskan untuk pindah pabrik. Ya, pindah pabrik. Tapi sewanya yang lama, ya, sewanya yang lama ini tetap berjalan untuk 3 tahun. Sayang sekali dia nggak bisa minta redeem, nggak bisa minta refund. Ya. Kontrak yang tersisa itu masih 200.000. Kontrak yang tersisa untuk 3 tahun ke depan 200.000, ya udah. Berarti loss ke liability. Karena menurut perjanjian dia nggak bisa balikin. Jadi onerous contract provision itu maksudnya kerugian yang muncul karena saya nggak bisa dapat refund atas sesuatu yang nggak bisa saya nikmati. Ya, nanti kalau dibayar ya lease contract liability to cash. Ya, ini yang disebut onerous contract provision. Ya, kalau ini murah hati nih, si siapa? Si yang punya pabrik. Udah deh kamu nggak usah bayar 200, bayar 175 aja, ya sudah. Loss to liability 175. Ya. Restructuring. Yuk lihat restructuring itu apa. 12 Desember grup ini akan ditutup. Akan ditutup, ya. Grup ini akan menutup salah satu divisi, yaitu divisi solar panel. Solar panel itu apa? Yang untuk tenaga matahari itu ya. Divisinya mau ditutup. Ya. Setelah dihitung, biaya untuk nutup grup ini ternyata 500.000. Pertanyaannya gimana jurnalnya? Ya, pertanyaannya gimana jurnalnya? Apakah dia harus mengakui sebagai liability atau enggak? Sini katanya ya. A provision is recognized, ya sejumlah 500.000. Berarti jurnalnya gimana? Di sini enggak ada sih. Enggak ada solusinya. Menurut Anda jurnalnya gimana? Kreditnya pasti liability. Nama liability-nya adalah restructuring liability. Berapa? 500.000. Debitnya apa? Dari tadi itu kalau liability di kredit tapi belum dibayar, ya,
Debitnya selalu apa? Apa? Expense. Berarti debitnya apa? Restructuring expense. Ya, ini nggak ada jurnalnya soalnya. Ada lagi nggak? Contingent liabilities. Nah saudara-saudara ini teori, tapi perlu diingat dan dihafal nih. Coba lihat. Kalau ada liability yang tingkat kemungkinannya 5% untuk dibayar. Saya belum tahu saya bakal bayar atau enggak. Tapi kemungkinan saya bayar itu ternyata 5% ke bawah. Oh sorry, less than berarti sampai 4% nih, sampai 4,99. Kalau di soal bisa diketahui, kalau di praktek insting Anda yang main. Ya, anggap aja di soal aja deh. Saya punya kasus di pengadilan, dituntut 1M. Kalau saya kalah saya harus bayar 1M. Tapi setelah saya diskusi dengan pengacara, bukti-bukti dan semacamnya, kemungkinan saya kalah 4% tok. Berarti kecil banget ya saya kalah ya. Apa yang katanya di sini? Artinya apa? Artinya saya perlu jurnal atau enggak? Ini katanya, enggak ngerti ya. Ini katanya no disclosure. Disclosure itu berarti notes, catatan. Catatan laporan keuangan. Ini notes aja enggak perlu, apalagi jurnal. Ya, berarti kalau saya punya utang yang kemungkinan saya bayarnya kurang dari 4%, enggak perlu jurnal, enggak perlu disclosure. Enggak perlu masuk di notes, catatan laporan keuangan. Kalau yang ini disebut possible. Jadi ini disebut remote, ini disebut possible. Possible itu kalau kemungkinannya 5-50%. Jadi pas 50% itu disebut possible. Di soal sekali lagi diketahui. Untuk yang merah ini cukup disclosure, cukup di notes diungkapkannya. Nggak perlu jurnal. Yang perlu jurnal itu kalau kemungkinannya 51-89 atau paling nggak 90 sampai 100. 51-89 itu namanya probable. Kalau 90-100 namanya certain. Kalau yang ini harus di jurnal, harus di disclose. Jurnalnya itu yang provisi tadi. Provisi macam-macam kan tadi ya, warranty, consideration payable, litigation. Yang terakhir tadi apa? Onerous, ya. Gitu ya. Jadi tergantung soal. Soal ngomongnya apa? Remote, possible, probable, atau certain. Oke. Kalau di soal nggak disebut apa-apa, itu asumsinya minimal probable. Berarti wajib di jurnal. Tapi kalau di soal disebut possible toh, apa pilihan jawabannya kalau ABCD yang akan Anda pilih? Nggak perlu jurnal, cukup disclose. Tapi kalau kemungkinan cuma 3%, nggak perlu ngapa-ngapain. Disclose nggak perlu, apalagi jurnal. Ya, itu kalau liabilities. Kalau aset, ini dia aset. Anda perlu jurnal itu kalau kemungkinan Anda dapatnya di atas 90% atau 90% ke atas. Contoh nih ya, contoh ya kalau aset ya. Saya punya duit di Bank BNI umpama. Terus Bank BNI punya program kayak BCA yang gebiar BCA tuh. Diundi, para nasabahnya bisa dapat hadiah. Ada nggak kemungkinan saya dapat hadiah? Ada, karena saya punya rekening kan. Pertanyaannya kemungkinannya berapa persen? Saya dengan yakin ngomong, saya yakin dapat 75% saya dapat tuh. Kemungkinan saya dapatnya 75%. Tapi 75% katanya masih di probable. Kalau aset ya. Berarti apa katanya? Cukup disclose. Tidak perlu berarti jurnal untuk mengakui aset yang belum pasti didapat, itu kalau minimal probable-nya berapa? 90. Karena aset jangan diakui dulu kalau belum pasti. Kalau udah pasti baru diakui. Berapa tingkat kepastian itu? 90% ke atas. Ya, jadi jurnalnya apa? Receivable to revenue. Ya. Oke, ini presentation. Ini tolong dihafalin.
rumus-rumusnya ya. Ini tolong dihafalin rumus-rumusnya. Bisa jadi keluar loh 1 atau 2 soal dari ini. Chapter 12 selesai, chapter 13 tidak banyak karena sebenarnya waktu latihan kemarin saya sudah sempat beri info. Coba buka chapter 13, langsung yang latihan soal. Yang chapter 13 yang kedua. Yang non current tapi yang isinya soal. Untuk non-current liabilities, ada 2 tipe non-current. 1, bonds, yang kedua, notes. Bonds itu obligasi, notes itu kadang disebut wesel. Ya, utang wesel. Kalau ini utang obligasi yang bonds. Saya minjam duit, saya PT ABC ya. Minjam duit ke orang lain 100.000. Jatuh tempo 5 tahun lagi, ya, di mana saya janji akan kasih bunga ke dia 9%. Ya, 9%. Setiap tanggal 1 Januari. Berarti ini dimulai 1 Januari 2025 saya akan bayar bunga ke dia. Berapa bunga yang saya bayar ke dia tiap tanggal 1 Januari? 9% kali 100.000. Berarti 9.000 selama 5 kali. Ya. 100.000 ini baru akan saya kembalikan 1 Januari 2024 tambah 5 tahun lagi, berarti 2029 atau 2030. Ya. Berarti ini nilai masa depan. Kalau ini nilai masa depan, padahal kita di tanggal ini, berarti harus dihitung present value. Yang 100 pakai apa? Single sum. Yang 9.000 pakai anuitas. Karena 9.000 itu dibayar tiap 1 Januari, berarti kan lebih dari 1 kali. Di pasar, minta bunganya 9%. Berarti pasar minta 9, saya bisa kasih 9, berarti ketemu ya, match ya. Yuk kita lihat. Ini gambarnya. Saya akan bayar di tahun kelima 100.000, itu prinsipal. Tapi saya janji tiap 1 Januari mulai 1 Januari 2025 itu 9.000. Gimana dapat 9.000 tadi? 9% kali 100. Bukan 9% yang bawah loh ya. 9% yang ini kali 100. Nah sekarang coba diingat-ingat. Di teori depan ada yang 01, ini kan file 02 ya. Ini disebut apa? 100.000 ini disebut apa? Istilahnya. Kalau sempat baca slide yang satunya. 100.000 itu adalah nilai yang tertera di obligasi. Istilahnya apa? Ini yang disebut par value. Atau ada istilah lain, face value. Nilai yang ada di wajahnya obligasi, face ya. Atau ada yang kasih istilah lain, maturity value, nilai waktu jatuh tempo. Oke? 9% yang atas, ini disebut nominal rate. Tingkat suku bunga yang tertera di obligasi. Ya. Buat apa nominal rate ini? Ini untuk dikalikan dengan par, supaya bisa tahu berapa cash yang dibayar setiap periode. Clear? Clear ya? Nama lain dari nominal rate ini adalah kupon. COUPON atau kupon rate. Oke. 9% yang bawah ini yang disebut market rate. Atau nama lainnya yield. Yield itu YIELD. Clear ya? Oke. Tugas kita adalah menghitung present value. Present value-nya ada 2.
present value single sum, dan present value apa ini? Annuity. Kenapa OA? Namanya anuitas pasti dibagi. Tapi anuitas itu ada dua, ada OA dan AD. Kenapa OA? Karena di akhir periode, mulainya tanggal 1, titik 1. Kalau ini digeser mulai titik 0, itu AD. Ini OA, oke? Berarti present value-nya adalah 100.000 pakai tabel present value single sum, 9.000 pakai tabel present value yang ordinary annuity. Oke? Nah, tapi I-nya berapa? I-nya berapa? Kalau N-nya kan 5, I-nya berapa? 9% yang mana? Ada 2 loh. Ingat-ingat ya, untuk mencari di tabel itu selalu pakai yield, bukan pakai kupon. Kupon itu hanya dipakai untuk menghitung pembayaran tiap periode. Ini karena masih sama, bingung kan ya? Nah, saya kasih tahu, pakainya yield yang market rate. Oke? Kita hitung present value principal 64, kita hitung present value interest 35. Kalau di total dapat berapa? Loh, sama kayak apa ini? Par value. Kenapa sama kayak par value? Kenapa present value sama kayak par value? Karena tingkat suku bunga obligasi sama kayak tingkat suku bunga pasar. Obligasi tadi berapa tingkat suku bunganya? 9 yang atas. Pasar berapa? Sekarang buat jurnal. Jurnalnya adalah cash to bonds payable. Ingat-ingat, bonds payable waktu pertama kali terbit itu selalu dicatat sebesar present value. Bukan par value. Jadi jangan salah, 100.000 ini bukan par value, tapi present value. Sampai di sini ada pertanyaan? Clear ya? Nah, tugas kita itu bikin tabel ya, supaya tiap tanggal 31 Desember kita bisa bikin jurnal kayak ini nih, interest expense to interest payable. Nah, tabelnya ini sebenarnya gampang dapatnya. Dapatnya dari mana nih? 9.000 dapat dari mana tadi? Kalau secara rumus, apa tadi 9%? Coupon rate dikali par value. Kebetulan coupon rate-nya 9%, par value 100. Makanya jurnal ini selalu dibuat. 1 Januari berarti interest payable to cash. Tahun depan buat lagi jurnal kayak gini. 1 Januarinya buat lagi jurnal kayak gini. Oke? Jadi jurnal ini berulang terus. 31 Desember 24, 1 Januari 2025, 1 Desember 25, 1 Januari 26. Nanti terakhir waktu tanggal jatuh temponya kapan sih ini? 24, 25, 26, 27, 28. Berarti 1 Januari 2029. Jurnalnya gimana? 1 Januari 2029 jurnalnya gimana? Ada yang punya ide? Pasti kayak gini. 1 Januari 29. Cash. Tuh. Apa? Pertama yang ini dulu. Yang tadi ini. Nah ini. Kita kan bayar ya. Interest payable to cash berapa tuh? 9 pasti ini. Kan tiap tahun kita mesti buat kayak gini ya, tiap tahun Januari ya. Jurnal kedua apa? Jatuh tempo loh 1 Januari 29. Berarti kita harus bayar pokok kan? Par value-nya berapa tadi? Nah, berarti kita harus bayar 100. Debitnya apa? Debitnya apa? Tiap tahun kan Anda, coba lihat, tiap tahun Anda akan
Januari 24 kan ada bonds payable 100. Itu kalau kita tadi 1 Januari 29 kan? Ya sudah berarti bonds payable jadi cashnya. Ya, khusus 1 Januari 29 jurnalnya gini. Tapi selain 1 Januari 2029 jurnalnya kayak ini. Ya, interest payable cash. Ini kasus coupon rate atau nominal rate sama kayak market rate atau yield. Gimana kalau ini? Berapa coupon rate-nya menurut soal? 8. Berapa market rate atau yield-nya? 10. Beda lainnya apa soal ini dengan yang sebelumnya? Selain beda kupon dan yield. Apa bedanya yang lain? Selain tahun. Kalau itu mah bukan pertanyaan S1 itu. Pembayaran bunga tadi kan tiap tanggal 1 Januari toh. Itu namanya apa di chapter 5? Annually. Kalau ini 2 kali, berarti namanya apa? Semi annually. Berarti harusnya ininya jadi berapa? 4. Ini jadi berapa? N-nya jadi berapa? N-nya jadi berapa? 5 kali 2 berarti 10. Ya kan? Sekarang gini. Pasar pengennya 10%, kita cuma kasih 8. Kalau pasarnya nggak pengen, nggak mau minjemin kan terserah dia ya. Tapi sekarang gimana caranya kita bikin dia senang supaya dia mau minjamin ke kita? Caranya adalah saya minjam 100.000, pasti yang dia kasih ke saya kurang dari 100.000. Karena dia sudah berkorban loh, bunga dia minta 10 kita cuma kasih 8. Anggap aja setelah dihitung mungkin kita dapatnya 98.000. 2.000-nya itu disebut apa? Diskon. Yuk kita lihat. 100.000 present value single sum-nya 61. 4.000, dari mana 4.000 ya? Dari mana 4.000 ya? Tadi kan kupon rate-nya 8%, dibayar 2 kali berarti 4%. 4% dikalikan par value yaitu 100 berarti 4.000. Ini pakai OA. N berapa? N-nya berapa? Dari mana 10? 5 tahun kali. Di tabel cari I berapa kita? Ini bayar 2 kali, jangan cari 10, berarti cari 5 tuh. Jadi 5-nya ini 10 bagi 2. 10-nya ini 2 kali 5. Ya. Coba lihat berapa present value-nya. Padahal pinjamnya, selisihnya disebut diskon. Berarti jurnal waktu terbit, ingat jurnal waktu terbit bukan berdasarkan par value, tapi berdasarkan present. Berarti apa? Cash to bonds payable berapa? 92278. Nih, cash to bonds payable 92278. Kita yang pinjam duit, kan liability ini. Kita nerbitin bonds, pinjam duit. Makanya kita akui bonds payable. Kita terima cash. Tapi cashnya bukan 100. Ya, melainkan 92. Karena kita minjamnya itu diskon, berarti kita harus bikin tabel. Yuk saya ajarin cara bikin tabelnya. Tabel pertama itu judulnya adalah cash yang dibayarkan. Atau sering disebut kupon. Tadi gimana ngitungnya? Rumus besarnya ngitung kupon atau cash yang dibayarkan gimana? C, itu kan sudah spesifik. Rumus besarnya apa? 8% itu istilahnya apa tadi? Kupon rate atau nominal rate dikali par value. Kupon rate kita tadi berdasarkan soal berapa? 8. Karena karena pembagian bunganya 2 kali, berarti 8%-nya dibagi 2. Ini didapat berarti dari 4% kali 100.000. Ada 10 baris, silakan dihitung. Karena N-nya 10. Kolom pertama ada pertanyaan? Enggak ada ya. Kolom kedua namanya interest expense, itu dihitung dari yield.
Yield kita 10% kan? Bagi 2 yaitu 5. Kalikan carrying amount yang sebelumnya. Berarti kalau yang 4614 itu dikali 92278. Kalau ini dapat dari mana? 4864. 5% dikali 97277. Clear ya? Ini kolom pakai yield yang 10%. Tapi karena dibagi 2 kali berarti 5% kali yield sebelumnya. Carrying amount sebelumnya. Kolom ketiga namanya discount yang diamortisasi. Discount kita tadi berapa? 7.000. Ini harus diamortisasi 10 kali. Tapi tidak pakai garis lurus. Kalau pakai garis lurus berarti 772, ya kan? Ini pakai metode yang namanya effective interest method. Caranya gimana? Interest expense kurangi cash. Berarti ini dapat dari 4614 kurangi 4.000. Nanti kalau ini di total harusnya sama kayak diskon, ya kan? Kolom diskon ada pertanyaan? Udah 3 kolom saya ajarin, silakan kalau ada yang masih nanya. Kolom terakhir namanya nilai buku atau carrying amounts. Yang perlu diingat, carrying amount pertama kali, pojok kanan atas, itu selalu sama dengan apa ini? 92278 ini apa tadi? Present value. Carrying amount yang paling bawah, pojok kanan bawah, selalu sama dengan par value. Karena atasnya lebih kecil dari par, berarti ini makin lama makin bertambah. Kira-kira 92278 dapat 92892 dari mana? Ini tambahin diskon. Jadi 92278 tambah 614 dapat ini. Berarti angka 98141 dapat dari mana? 97277 tambah 864. Begitu seterusnya sampai akhirnya pokoknya pojok kanan bawah adalah apa? Par value. Kalau Anda sudah bisa bikin tabel ini, jurnalnya jadi aman. Jurnal pertama, cash to bonds payable, selalu sama kayak present value. Bayar bunga pertama kali berarti 1 Juli ya, 2019 ya, 1 Juli atau 30 Juni tadi. Ya. Nih, 1 Juli 2019. Udah. Interest expense di debit. Oke. Cash di kredit. Nih, cash di kredit 4.000. Terus setiap kali diskon diamortisasi, itu nambah bonds payable. Iya kan? Kalau ini diamortisasi kan bonds payable nambah kan? Jadi ini jurnalnya per 1 Juli 2019. Kapan lagi bikin jurnal? Di 2019. Bayar bunganya setiap tanggal berapa tadi soal? 1 Juli dan 1 Januari ya. Tapi jangan lalu berpikir, oh berarti jurnal berikutnya 1 Januari 2020. Enggak. Jurnal berikutnya adalah 31 Desember 2019. Tapi ininya bukan cash. Apa kreditnya? Apa kreditnya di 31 Desember 19? Jangan dilihat dulu, jangan di next. Berarti jurnalnya 31 Desember 2019 itu ikut yang ini nih. Yang merah ini nih. Debit. Interest expense 4645. Kredit bonds payable 645. Terus 4.000-nya apa? Kalau belum cash. Kan bayarnya baru 1 Januari 2020 ya. Berarti kreditnya apa? Interest payable. Ya. Nih. Kalau 1 Januari 2020 gimana jurnalnya? Interest payable tuh cash berapa? 4.000. Ya. Begitu seterusnya. Kapan lagi buat jurnal? 1 Juli 20. Ikut aja yang ini. Nih. Ya kan? Oke. Nah, Anda di slide yang 01 chapter 13 ada ini. Di sini juga saya liatin. Kalau Anda pinjam duit market rate-nya 10%,
Apa tadi bahasa lainnya, yieldnya 10% ya. Terus Anda bisa kasih bunga 10%, terbitnya sama kayak par value. Ini contoh pertama tadi kan. Tapi kalau Anda pinjam duit, pasarnya minta 12, Anda ngasihnya cuma 10, terbitnya apa nih? Diskon. Pasar minta lebih tinggi, Anda cuma kasih 10, berarti diskon. Gimana kalau pasar cuma minta 8, Anda kasih lebih tinggi? Premium. Yuk kita lihat. Par value 100, market rate-nya atau yield-nya 6, kupon rate-nya 8. Berarti kita kasih bunga lebih tinggi ya. Berarti nanti kita dapat duit pasti di atas 100.000. Yuk kita lihat. Present value single sum-nya itu 74. Present value interest-nya 34.000. Oh iya, 4.000 ini dapat dari mana? 4.000 ini dapat dari mana? 8 dibagi 2 ya kan? Selalu kupon rate-nya atau nominal rate-nya dibagi 2. Kalau semua sekali ya berarti dia kali par value. Ini kok 3% ya I-nya? Kenapa bisa 3% ya? Karena yield-nya 6. Karena ini 2 kali berarti jadi 3. N-nya 10, 5 kali 2 ya kan? Berapa dapatnya? Di atas 100 kan? Selisihnya itu yang disebut, ini tabelnya. Selalu ingat, pojok kanan atas selalu sebesar, halo, present value. Pojok kanan bawah selalu sebesar par value. Karena ini premium, pasti nilainya makin lama makin menurun. Ini dapat dari mana tadi? Kupon rate atau nominal rate kali par value. 8 bagi 2, 4% kali 100. Ini dapat dari mana tadi rumus yang saya ajarin? Yield 6%, karena dibagi 2 berarti 3%, kalikan dengan carrying amount sebelumnya, berarti ini dapat dari mana ini? 108 kali 3%. Kalau ini 3137. 14580 kali 3%. Khusus premium dibalik. Kalau tadi kan interest expense kurang cash, ini enggak. Cash kurangi interest expense. Kalau di total harusnya ketemu 8530 tuh. Ya kan? Nah, pengurangan bonds payable itu didapat dari amortisasi premium. Jangan di enter, jangan di next. Jurnal 1 Januari 2019. Cash to bonds payable berapa? Selalu sebesar present value, berarti 108. Ya kan? Jurnal 1 Juli 2019. Cash paid berarti dikredit 4.000. Cashnya ya kan? Debitnya interest expense 3256. 744 ini apa? Debit apa kredit? Hah? Saya ulang ya. Interest expense debit 3256. Cash kredit 4.000. Berarti 744 di mana? Nah, debitnya ini akunnya apa? Apa yang berkurang tadi? Ini kan yang berkurang ya. Berarti apa yang didebit? Bonds payable. Gitu ya. Demikian seterusnya, sama kayak logika yang di awal tadi. Ya. Ada pertanyaan? Jadi bisa diterbitkan pada par value, itu kalau nominal rate sama kayak market rate. Bisa diterbitkan pada diskon, yaitu ketika nominal rate di bawah market rate. Bisa diterbitkan pada premium ketika nominal rate di atas market rate.
Tanggal obligasi itu biasanya tanggal 1 Januari. Jadi tanggalnya obligasi itu biasanya tanggal 1 Januari. Laporan keuangan itu biasanya terbit tanggal berapa tadi? 31 Desember. Nah, coba lihat kalau kasusnya gini nih. Di sini kita asumsikan laporan keuangannya tiap tanggal 30 April. Terus apa pengaruhnya? Yuk kita lihat. Lihat kasus yang premium tadi, tabel premium. Yang ini ya. Ini kan tabel premium. Di sini harusnya cash yang dibayar 1 Juli itu 4.000, ada interest 3256, ada premium di amortisasi 744. Tapi ini laporan keuangannya 30 April. Berarti ada 4 bulan dari 4.000 yang harus di-accrue. 4 bulan itu Januari, Februari, Maret, April. Dikali 4.000. Premium harusnya tadi 744 kan ya? Betul ya? Itu diamortisasi hanya 4 bulan. Berarti dapatnya 496. Nah, interest expense-nya adalah 266 kurangi 496. Berarti jurnalnya per 30 April itu kayak gini. Interest expense yang bawah. Premium kalau diamortisasi ngurangin bonds payable. Lalu kreditnya interest payable. Belum cash. Karena cashnya tanggal berapa? Cashnya tanggal berapa? 1 Juli, ya kan? Soal tadi kan dibayar tiap 1 Juli dan 1 Januari kan. Nah ini masih interest payable. Berarti 1 Juli nanti jurnalnya ini nih. Ini 30 April ya. Berarti interest payable-nya di debit. Ya. Cash-nya di kredit 4.000. Interest expense ini dapat dari mana ya? Di sini nggak ada rumusnya loh. Interest expense ini dapat dari mana? Ayo. Harusnya total interest expense dari Januari sampai akhir Juni atau awal Juli tadi berapa? Menurut tabel. Berapa tuh? 3256. Di 30 April diakui berapa? 2170. Coba kurangi 3256 dengan 2170. Benar nggak ketemu ini? 3256 kurangi 2170. Benar nggak ketemu ini? 1085. Ya kan? Ini dari mana? Ini kan amortisasi premium ya. Harusnya berapa kalau dari Januari sampai Juni tadi? 744 kalau nggak salah. Ya. Di sini sudah 496. 744 kurang 496 berapa sih tadi itu? 744 betul ya. Berarti 744 kurang 496 ya. Selisihnya tinggal sekitar 248. Kalau cashnya tetap 4.000. Ini dapat dari mana 266? Itu dari sini. Yang di 30 April. Ini kasus khusus. Kalau laporan keuangan tidak dibuat 31 Desember, tapi 30 April. Bisa aja di soal dibuat lagi. Dibuatnya tiap 30 Juni. Wah itu gimana lagi tuh. Nanti saya bikin latihan kalau untuk itu. Ya. Oke. Berarti kita itu libur tanggal berapa sih mulainya? 28 itu hari apa? Sabtu ya. Tapi kita harus latihan